Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka at-tafaqquh fid din, mencoba untuk memahami dan memperdalam pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan sakinahnya kepada kita. Dua hal yang apabila dimiliki oleh seorang hamba, sungguh dia adalah hamba yang paling beruntung. Karena dengan rahmat seseorang bisa mengetuk pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga berdasarkan hadis Nabi SAW bukan karena amal perbuatan kita, tetapi semata-mata karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada kaitannya dengan kita beramal akan datang rahmat Allah. Setelah datangnya rahmat Allah, maka pintu surga Allah insyaAllah akan terbuka. Begitu pula sakinah, ketenangan. Ini sangat kita butuhkan ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Terkadang seseorang punya banyak harta, seseorang memiliki jabatan yang tinggi, seseorang memiliki kendaraan yang mewah, tetapi kalau tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan, tidak ada artinya. Betapa banyak orang yang hidup di dalam gemerlap dunia, ya, di dalam rumah yang megah, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, tetapi pada akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan. Rahmat membawa kebahagiaan di kehidupan akhirat, sedangkan sakinah ini membawa kebahagiaan di kehidupan dunia. Ada sebuah ucapan yang sangat indah yang dinisbatkan kepada salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini dia berjalan bersama kedua temannya menuju Samarkand, tentunya untuk menuntut ilmu. Di tengah perjalanan mereka singgah sebentar di tepi sebuah sungai. Ketika itu salah seorang temannya mengeluarkan beberapa keping roti kering, lalu dibagikan kepada temannya yang lain. Mereka bertiga. Selesai mereka makan, maka mereka pun turun langsung ke dalam sungai tersebut. Lalu mereka minum dari air sungai itu langsung dengan menggunakan telapak tangan mereka. Sebuah kesederhanaan yang luar biasa.
Tetapi selesai minum, Ibrahim bin Adham dia mengatakan kepada kedua temannya sebuah ucapan yang sangat indah yang patut untuk dicatat dengan tinta emas. Dia mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi minan ni'ami lajaladuna bisuyuf." Wahai kedua temanku, seandainya para raja mengetahui dan para putra-putra mahkota mengetahui apa yang kita rasakan pada saat ini berupa nikmat Allah yang luar biasa, lajaladuna bisuyuf, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Apa sih kenikmatan dari sebuah roti kering? Apa kenikmatan dari air sungai dibandingkan dengan makanan-makanan yang dimiliki oleh para raja dan putra-putra mahkota mereka? Tetapi di sini yang menjadikan mereka merasa nikmat adalah sakinah, ketenangan yang Allah tancapkan di dalam hati mereka. Seandainya para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kenikmatan yang sedang kita rasakan, lajaladuna bisuyub, niscaya mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah, diturunkan kepada kita rahmat dan sakinah. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, tema kita pada malam ini adalah tentang 4 pintu kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada beliau. Maka seluruh malaikat, li'annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, karena para malaikat tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan, mereka semua bersujud, kecuali satu makhluk yang bernama iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya tentang alasan mengapa dia tidak mau bersujud padahal itu perintah dari Rabbul Alamin, iblis dengan congkak dan sombongnya mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada Adam. Dia engkau ciptakan dari tanah sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Ya. Atau saya engkau ciptakan dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah, dalam surat Al-A'raf ayat 12. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan perkataan iblis yang dia mengucapkan itu dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Karena yang berhak sombong hanyalah Allah. Maka Allah mengusir iblis dari kerajaan langit. Ketika diusir, pada saat itulah iblis menyatakan sumpahnya. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya gara-gara Adam, maka saya berjanji akan menghalang-halangi mereka, maksudnya anak keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, saya pasti akan mendatangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan saya juga akan mendatangi mereka dari sisi kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis, dan sumpah ini enggak main-main, serius ini, ya. Iblis ketika dia menyatakan sumpahnya, dia enggak main-main, bukan hanya membual belaka, tidak. Dia betul-betul menjalankan sumpahnya. Buktinya hampir setiap hari bumi ini tidak kosong, tidak pernah suci dari orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Kita tidak berbicara tentang orang non-muslim, bahkan umat Islam sendiri hampir setiap harinya tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Jadi ini ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, iblis betul-betul menjalankan sumpahnya. Ya. Tidak ada di antara kita yang lepas dari maksiat, dari dosa kepada Allah, meskipun kita sudah berusaha. Tetapi alhamdulillah, tempat syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita
adalah sitir, maha menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Ya. Salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi', ulama tabi'in, dia mengatakan, "Lau kana lidzunubi raihatun ma qadira ala mujalasati ahadun." Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada orang yang sanggup duduk bersama saya. Saking baunya saya, disebabkan saya penuh dengan dosa. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, maha rahmat, maha kasih sayang. Meskipun kita dengan begitu banyak maksiat yang kita lakukan, Allah masih tutup. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Iblis ketika menjalankan sumpahnya, dia melakukan banyak cara dan memiliki banyak trik untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Dia membuat banyak pintu. Ya. Meskipun yang akan kita bahas hanya 4 saja, tetapi sebenarnya pintu-pintu kemaksiatan itu sangat banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW pernah membuat permisalan, ya, siratan mustaqima, sebuah garis yang lurus, di mana ala kanafai sirat suran lahuma abwabun mufattahah. Di samping kiri dan kanan dari jalan yang lurus tersebut ada 2 dinding, dan pada 2 dinding tersebut ada banyak pintu-pintu yang terbuka. Alal abwabi sutur, akan tetapi meskipun pintu-pintu tersebut terbuka, tetapi ditutup, ya, ditutup dengan menggunakan gorden, ya. Maksudnya yang dia terbukanya tidak ada daun pintunya, hanya ditutup dengan menggunakan gorden. Ketika Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan pintu-pintu yang banyak itu, Nabi katakan, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah, yang berkaitan dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Jangan kalian masuki pintu-pintu itu. Jadi pintu kemaksiatan itu hakikatnya sangat banyak sekali, ya. Tetapi kita akan membicarakan 4 yang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Yang pertama adalah al-lahadhat, pandangan, ya, pandangan mata. Ini adalah salah satu pintu dari sekian banyak pintu yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kedua mata ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Ya, sering kita mendengar ada orang mengatakan orang yang tidak diberikan nikmat penglihatan oleh Allah seolah-olah ia tidak mendapatkan nikmat apapun, ya. Mungkin ini terlalu berlebihan, akan tetapi memang seperti itu faktanya. Nikmat penglihatan ini sangat besar sekali, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya. Allah berfirman, karena ini hadis qudsi, "Idza adhabtu habibatai 'abdi fa sabara wa ihtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah." Kalau saya menghilangkan 2 benda kesayangan hambaku, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan 2 benda di sini adalah kedua matanya. Kalau saya menghilangkan 2 nikmat penglihatan yang saya berikan kepada seorang hamba, fasabara wahtasab, lantas dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, kata Allah, lam arda lahu thawaban dunal jannah, maka saya tidak ridha untuk memberikan dia balasan kecuali surga. Orang yang buta, yang Allah butakan, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah tidak ridha untuk memberikan dia balasan kecuali surga. Menunjukkan bagaimana besarnya nikmat mata ini. Tetapi iblis, ya, cerdik, nikmat yang besar ini yang harusnya diiringi dengan syukur yang besar, justru dijadikan salah satu pintu yang sangat besar oleh iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, ya. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Islam sangat menyadari dan memahami bahwasanya mata ini adalah pintu yang sangat ampuh
yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia atau menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu sangat banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga pandangan mata. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka serta menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, dan katakanlah kepada para mukminah wanita agar mereka juga menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara penjagaan terhadap mata dengan penjagaan terhadap kemaluan? Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya mengatakan bahwasanya menjaga kemaluan ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa menjaga pandangan. Ya. Karena syahwat itu muncul dari pandangan. Syahwat itu muncul dari pandangan. Ya. Seorang ulama pernah mengatakan, kullul hawadithi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarri, min mustasghari syarri. Setiap kejadian itu diawali oleh pandangan, bahkan api unggun yang besar pun diawali oleh percikan-percikan api yang kecil. Ya. Kebakaran, misalnya kebakaran rumah, ya, itu diawali oleh konslet, ya, kabel, percikan-percikan kabel. Wa kam nazratin balagat min qalbi sahibiha kamablagi sahmi bainal qausi wal watari. Betapa banyak pandangan yang ketika dilepaskan kemudian begitu menancap di dalam hati pemiliknya bagaikan anak panah yang menancap ketika keluar dari busurnya dan menancap pada hewan yang ditembaknya. Dan ini betul. Betapa banyak orang-orang yang hanya karena satu kali pandangan saja itu tidak bisa melepaskan dia atau membuat dia lupa dari pandangannya tersebut. Pernah juga saya sampaikan di kajian di tempat ini, ya, di masjid kita ini, tentang seseorang yang ketika dia ditalqinkan la ilaha illallah, ketika dia sakratul maut, justru yang keluar dari mulutnya adalah dia mengatakan, ya rubba qailatin yawman waqad ta'ibat kaifa at-tariqu ila hammami min jabi. Justru ini yang keluar dari mulutnya ketika ditalqinkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, aduhai, di manakah wanita yang suatu hari dia berkata kepadaku dengan raut wajah yang sangat lelah, dia berkata, kemanakah arah pemandian minjab? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang ini mengucapkan ucapan seperti ini ketika ditalqinkan karena suatu hari dia berdiri di depan pintunya dan pintu rumahnya itu bagaikan pintu pemandian, ya, pintu tempat pemandian. Qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ketika dia berdiri di samping pintunya, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Wahai fulan, apakah engkau tahu mana jalan menuju pemandian minjab? Sebuah nama pemandian. Dia mengatakan, masuklah, inilah pemandian minjab. Inilah pemandian minjab. Dia tipu wanita ini. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Qayyim katakan, li'anna laha manzaran, karena wanita ini begitu cantik. Masuklah. Setelah wanita ini masuk, ternyata di dalamnya tidak ada tempat pemandian. Dia tahu kalau dia sudah ditipu. Dan wanita ini dia tahu, dia sadar susah untuk melepaskan diri dari cengkraman laki-laki ini. Akhirnya dia mengatakan, wahai fulan, ya, sepertinya agar apa yang akan kita lakukan ini bisa kita nikmati, maka engkau harus pergi mencari wewangian. Ya. Akhirnya orang ini pun keluar tanpa pikir panjang, dia keluar tanpa mengunci pintunya. Ketika dia keluar, wanita ini pun kabur. Ya. Wanita ini kabur. Jadi wanita itu pun kabur.
Ketika dia pulang membawa wangian, ternyata rumahnya sudah kosong. Di sana dia begitu menyesal. Lihat bagaimana pengaruh satu kali pandangan. Dia begitu menyesal, kemudian dia terus mengucapkan kalimat tersebut, ya rubba qailatin yawman waqad ta'ibat kaifa at-tariqu ila hammam min jabi. Aduhai, di manakah wanita yang pernah berkata kepadaku, di manakah arah menuju pemandian minjab? Itu terus dia ucapkan. Ketika dia berjalan di gang-gang kotanya, itu terus dia ucapkan bagaikan orang yang gila. Kemudian salah seorang pembantunya atau budak wanitanya mengatakan, halla ja'alta sari'an idh dhafirta biha hirzan 'ala ad-dari aw quflan 'ala al-babi. Apa kata pembantunya ini? Menjawab dari syair-syair yang dia ucapkan atau kalimat penyesalan yang dia ucapkan. Apa katanya? Salahmu sendiri. Kenapa engkau tidak cepat mengikat wanita itu ketika engkau sudah mendapatkannya, atau kenapa engkau tidak mengunci pintu? Mendengar jawaban atau sahutan dari pembantunya, semakin dia menyalahkan diri. Subhanallah, menyalahkan diri atas dosa yang tidak jadi dia lakukan. Akhirnya itu terus dia ucapkan, ketika tidur itu dia ucapkan, ketika duduk itu dia ucapkan, ketika berjalan itu dia ucapkan, bahkan di detik-detik yang sangat menentukan, yaitu kematian, ditalkinkan la ilaha illallah, justru kalimat ini yang keluar gara-gara satu pandangan. Hanya satu kali pandangan, ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pantas apabila Islam sangat memperhatikan masalah pandangan mata ini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika mengetahui dan melihat bagaimana senangnya para sahabat nongkrong di pinggir jalan, Nabi SAW katakan, iyyakum wal julusa fit turuqat, wahai para sahabatku, coba tinggalkanlah, jangan duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan seperti itu, jangan nongkrong lagi di pinggir jalan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma lana min majalisihina buddun natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di sana, karena itu tempat kami ngerumpi, tempat kami duduk, tempat kami nongkrong. Memang itu sudah jadi warkop kami lah, Akhirnya Nabi SAW katakan, fa idza abaitum illa al-julus fa'atu at-tariqa haqqah. Apabila kalian tidak mau kecuali hanya mau duduk saja di sana, tidak mau meninggalkan nongkrong di pinggir jalan, maka berikanlah hak jalan tersebut. Kata para sahabat, apa itu hak jalan wahai Rasulullah? Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, padahal banyak hak jalan, adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang pertama kali disebutkan adalah tundukkan pandangan, menunjukkan bagaimana pentingnya menundukkan pandangan, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya setelah kita berusaha menundukkan pandangan, menjaga pandangan, ternyata pada satu waktu misalnya kita secara tidak sengaja melihat hal yang diharamkan oleh Allah, maka segera palingkan wajah kita. Segera palingkan wajah kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallam an nazaril fujaa'ah fa amarani an yasrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallam tentang pandangan yang tidak disengaja, dan pandangan ini jatuh pada apa yang Allah haramkan, maka Nabi sallam perintahkan saya untuk memalingkan wajah saya. Segera palingkan. Dan ini pernah juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrah. Wahai Ali, jangan sampai engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Fa innama lakal ula, adapun pandangan yang pertama yang tidak engkau sengaja, misalnya engkau melirik seorang wanita padahal engkau tidak sengaja, maka ini milikmu, artinya engkau tidak berdosa, engkau tidak berdosa. Walaysat lakal ukhra, akan tetapi pandangan berikutnya bukan milikmu, artinya engkau akan bertanggung jawab atas pandangan berikutnya. Jadi pandangan yang pertama saja, pandangan yang kedua sudah bertanggung jawab kita.
Tapi terkadang sebagian orang pintar ya, pintar ngelesnya. Kata mereka, hitungan pandangan satu itu kalau kita belum membalikkan kepala, itu masih terhitung satu. Jadi pandang lama saja. Ya, subhanallah, dipandang lama saja, ini masih terhitung satu. Ada orang mengatakan seperti itu ya, mempertahankan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Padahal yang menjadi hitungan pandangan pertama dengan pandangan kedua itu adalah sadar atau sengaja atau tidak sengaja ya, itu dia. Pandangan yang pertama ketika dia menoleh ke arah kanan misalnya, kemudian tertuju kepada seorang wanita di mana aurat wanita ini terlihat misalnya, dia menghadap ke arah kanan, ternyata itu tempat tertuju matanya, maka ini tidak sengaja. Inilah pandangan pertama ketika dia tidak sengaja itu. Tapi kalau sudah dilihat itu sudah sengaja, itu terhitung pandangan kedua, maka harus dipalingkan ya. Harus dipalingkan ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Jadi ini dia pintu kemaksiatan yang pertama, yaitu pandangan. Pintu kemaksiatan yang kedua adalah al-khatarat, khayalan ya, pikiran. Ini juga dijadikan atau dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjebak manusia agar terjerumus ke dalam kemaksiatan ya. Sebagian orang itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ditanamkan di dalam hati mereka rasa suka menghayal ya. Ketika masuk ke dalam kamarnya, kemudian berbaring, enggak tidur-tidur ya. Yang dipandang hanya langit-langit, kemudian mulut mengap-mengap ya. Mungkin yang menghentikan hayalannya cuma kotoran cicak yang jatuh ke mulutnya mungkin ya. Hanya itu mungkin yang akan menghentikan hayalannya. Senang sekali berkhayal. Ada orang yang seperti ini ya. Dan khayalan ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim as'ab minal lahadat, lebih susah untuk diawasi daripada pandangan. Kenapa? Karena yang namanya pandangan itu terbatas, sedangkan yang namanya khayalan itu tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Antum menghayal jadi apapun, tidak akan ada yang marah ya. Tidak ada yang membatasi antum ya. Antum menghayal mau menjadi ini, mau menjadi itu bisa. Tetapi kalau pandangan ini terbatas, karena khayalan ini dia tidak terbatas, oleh karena itu menjaganya itu lebih susah. Menjaganya lebih susah. Yang bisa menjaganya hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata para ulama, khayalan ini pun lahir dari pandangan ya. Awalnya tadi ketika dia jalan, dia melihat seorang wanita, malam harinya nggak bisa tidur, kepikiran terus ya. Atau dia melihat mobil orang ya, mewah sekali, kepikiran terus ya. Dia melihat rumah orang ketika jalan megah sekali, kepikiran terus, nggak bisa tidur. Semuanya lahir dari pandangan. Dan ini sangat berbahaya. Orang kalau sudah termakan oleh khayalan, menjadikan semua waktunya hanya untuk berkhayal, maka orang ini adalah orang yang sangat merugi. Para ulama mengatakan la takun abdal muna fal muna ru'usu amwalil mafalis. Jangan sampai kalian menjadi budak khayalan yang terus menghayal. Kenapa? Karena khayalan itu adalah modalnya orang-orang yang gagal. Modalnya orang-orang yang gagal ya. Ketika melihat seorang wanita, bisanya cuma menghayal ya. Gak berani nikah. Ketika melihat mobil orang bagus, cumanya bisa menghayal, bagaimana ya kalau misalnya saya punya mobil seperti itu, tapi kerja malas ya. Jadi ini adalah modalnya orang-orang yang gagal ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pikiran manusia dikatakan oleh para ulama itu terbagi menjadi 4, dan ini yang terpuji. Kemudian ada 1 dan ini yang tercela ya. Pikiran manusia ini terbagi menjadi 4 dan itu yang terpuji.
Kemudian yang satunya tercela. Yang pertama adalah pikiran, di mana pikirannya tersebut bisa mendatangkan manfaat untuk dunianya. Bisa mendatangkan manfaat untuk dunianya. Ini baik. Misalnya dia ketika berjalan kemudian melihat rumah orang yang kaya, megah, kemudian malam harinya dia kepikiran itu, kemudian menimbulkan semangat untuk bekerja, maka ini baik. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini satu paket dengan yang pertama, pikiran yang membuat seseorang bisa menghindarkan kerugian di dalam kehidupan dunianya. Sebenarnya dia satu paket, tetapi dipisahkan oleh para ulama. Adapun yang ketiga adalah pikiran yang dilakukan atau yang dimiliki oleh seseorang, di mana pikiran ini akan membuat dia mendapatkan maslahat dalam kehidupan akhirat. Dia berjalan, kemudian melihat ada orang kaya sedang bersedekah. Di malam harinya dia kepikiran, kemudian esokan harinya dia bekerja supaya bisa mendapatkan banyak harta, kemudian digunakan untuk bersedekah. Ini sangat baik. Kemudian yang keempat, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala adalah pikiran yang dimiliki oleh seorang yang dia gunakan untuk menghindarkan dia dari kemudaratan yang ada pada kehidupan akhirat. Empat hal ini atau empat pikiran ini sangat terpuji sekali ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Adapun yang kelima yang tercela, yang sama sekali tidak terpuji adalah pikiran yang tidak bisa mendatangkan manfaat di kehidupan dunia apalagi di kehidupan akhirat, justru mendatangkan mudarat di kehidupan dunia dan mudarat di kehidupan akhirat. Yaitu pikiran yang membuat seseorang hanya bisa malas, hanya bisa menghayal saja, merenung saja tanpa ada aksi. Melihat orang yang rajin beribadah, dia hanya bisa berkhayal bagaimana seandainya saya seperti si fulan, tanpa sedikit pun ada usaha untuk berbuat ibadah seperti yang dilakukan oleh si fulan. Ketika dia melihat ada orang yang hebat di dalam dunianya, dia menghayal bagaimana kalau seandainya saya juga seperti dia, tanpa sedikit pun ada aksi untuk meniru orang tersebut. Ini adalah pikiran atau khayalan yang sangat tercela ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ada satu lagi pikiran yang dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, dan ini sangat terpuji, bahkan inilah pikiran yang paling baik, yang paling mulia, yaitu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang syar'iyah yang terdapat dalam Al-Qur'an, atau pikiran menghayalkan atau merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah merenungkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah pemikiran atau renungan atau khayalan yang paling baik. Yang pertama adalah merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini sangat dan sangat dianjurkan, bahkan wajib hukumnya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mau merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka itu sudah tergembok, sudah terkunci? Dicela orang yang tidak mau memahami atau merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Sibuk mikirin harta orang, sibuk mikirin wanita yang dia lihat di jalan, tetapi ketika berkaitan dengan ayat Allah tidak pernah ada sedetik pun waktu dia yang dia berikan untuk merenungi ayat-ayat Allah. Bahkan lebih parah lagi, membacanya pun dia tidak bisa. Kemudian juga merenungi ayat-ayat Allah al-kauniyah yang terdapat di alam semesta ini ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ini juga kalau kita renungkan akan menambahkan keimanan kita, akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Coba kalau antum melihat langit ini, begitu luas. Dan dengan luasnya langit ini, itu pun dibangun tanpa tiang. Masjid ini subhanallah luas, tetapi masjid ini tidak akan pernah bisa tegak berdiri kecuali dengan tiang ini.
Tetapi langit Allah subhanahu wa ta'ala dibangun oleh Allah tanpa tiang. Kalau kita mau renungkan, insya Allah keimanan ini akan tumbuh. Bagaimana kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak habiskan waktu hanya untuk mengkhayal, tapi kita renungkan ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini. Wa fil ard, begitu pula di alam semesta ini, di bumi ini, bagaimana Allah hamparkan bumi ini, ada gunungnya, ada lautannya, dan seterusnya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian juga pergantian siang dan malam. La ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki pikiran, bagi orang-orang yang mau berpikir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Pergantian siang dan malam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terus mempergantikannya tanpa ada kesalahan, tidak pernah tertukar. Yang harusnya ini malam kemudian jadi siang, yang harusnya siang kemudian jadi malam, tidak pernah tertukar. Bagaimana luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat di mana Allah menyuruh kita untuk tadabbur, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Di antaranya ayat yang sudah antum hafalkan, ayat yang sangat ma'ruf, tiap pekan antum dengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka mau memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ya. Sebuah binatang yang sangat ajaib, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Kalau antum renungkan unta saja, antum tidak akan memiliki waktu untuk merenungi atau menghayalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena di dalam unta itu terdapat keajaiban yang banyak. Ya. Unta tersebut dijelaskan oleh para ulama digelari sebagai safinatus sahara, ya, kapal laut padang pasir. Karena unta itu dia sanggup tidak minum berbulan-bulan. Ya. Keajaiban yang luar biasa. Ya. Karena di dalam tubuhnya itu dia menyimpan air. Kemudian juga, ya, Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ketika datang sekelompok orang dari suku Urainah, di mana mereka datang ke kota Madinah, kemudian mereka ditimpa oleh demam Madinah, tidak cocok mereka dengan hawa Madinah, sehingga membuat perut mereka ini buncit, kemudian tubuh mereka bergetar. Maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk minum dari air susu dan kencing unta. Subhanallah, air susu dan kencing unta. Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, para dokter saat ini, air susu dan kencing unta itu kalau dicampur itu bisa menjadi obat kanker. Ya. Obat kanker. Ya. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwasanya kencing unta itu tahir, suci, boleh diminum. Tapi tentunya ada resep-resepnya yang lainnya. Jangan langsung antum minum, mungkin ada resep-resep lainnya ya. Jadi itu, subhanallah, unta saja kalau antum mau perhatikan luar biasa, ayyuhal ikhwah. Ya. Di samping itu pula unta, jelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW, menurut sebagian para ulama, kenapa Nabi membolehkan kita sholat di kandang kambing tetapi tidak membolehkan kita sholat di kandang unta? Ya. Karena menurut sebagian para ulama, unta ini dia memiliki sifat syaitaniyah, pendendamnya itu bagaikan syaitan. Ya. Unta ini memiliki sifat pendendam. Ya. Saya pernah diceritakan oleh Ustadz kita Al-Fadil, Ustadz Abu Abdul Muhsin, ya, Ustadz Dr. Firanda Andirji hafizahullah ta'ala. Beliau pernah cerita, ya, pernah kejadian di Arab Saudi, kata beliau, ya, seorang dia punya unta, kemudian untanya ini punya anak, kemudian orang ini dia sembelih anak untanya itu di depan ibu unta itu, ya, dia sembelih di depan ibu unta itu, dilihat sama ibu unta itu, dan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ya. Kemudian di malam harinya, ya, di malam harinya dia tahu, pemilik unta ini dia tahu untanya akan balas dendam, dia tahu. Malam harinya dia ambil bantal guling itu, kemudian dia taruh bantal guling, kemudian dia selimuti, dia taruh di dalam kandang, kemudian dia selimuti. Di tengah malam bangun ibu unta ini, pelan-pelan dia bangun menuju bantal guling yang ada di dalam kandang ini. Kemudian setelah sudah berada di depan bantal guling, dia injak-injak bantal guling ini.
Bantal guling diinjak-injak. Tetapi ketika diinjak-injak, selimutnya itu tersingkap, ternyata cuma bantal guling. Mati onta ini, ya. Ibu onta ini langsung mati. Kenapa? Karena balas dendamnya tidak tersampai, tidak kesampaian, ya. Saking dendamnya dia, kemudian dendamnya tidak kesampaian, mati dia, ya. Ajaib ciptaan Allah yang satu ini, ayyuhal ikhwah. Pantas apabila Allah Subhanahu wa taala katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Satu ini saja, tidak perlu kita melihat yang lain, satu ini saja membutuhkan banyak waktu untuk memperhatikannya dan merenungkannya. Kita tidak akan memiliki waktu sedetik pun untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kemudian lihatlah bagaimana langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit ini kami ciptakan dengan kekuatan dan kami terus meluaskannya. Menurut sebagian para ilmuwan, ya, langit ini terus bertambah luas. Setiap hari langit ini terus bertambah luas, ya, berdasarkan firman Allah. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Kemudian bagaimana gunung-gunung yang begitu besarnya ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan ini ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, niscaya akan tumbuh keimanan. Jangan sibukkan diri dengan memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini merupakan salah satu pintu syaitan untuk menghabiskan waktu kita, ya. Apalagi kalau misalnya kita ketika jalan melihat seorang wanita, malam harinya yang kita pikirkan adalah wanita itu, kemudian maaf yang kita pikirkan adalah melakukan hal-hal yang tidak ada, yang tidak benar dengan wanita tersebut. Itu yang masuk ke dalam benak kita, maka ini terhitung zina, terhitung zina. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina adraka la mahalah. Telah dicatatkan bagi setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina, dan dia tidak bisa menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Fal ainani zinahuma an-nazar. Kedua mata ini zinanya adalah memandang. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Sedangkan telinga ini keduanya zinanya adalah mendengar. Kemudian Nabi katakan wal qalbu at-tamanni. Sedangkan hati zinanya adalah menghayal. Menghayal, dikhayalin wanita yang dia lihat di tengah jalan, dan dia khayalkan melakukan hal-hal yang tidak benar dengan wanita tersebut. Ini adalah zina. Kemudian berikutnya, pintu kemaksiatan berikutnya ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum adalah al-lafadhat, ucapan. Al-lafadhat, ucapan. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ketika beliau ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, maka jawaban Nabi ada dua. Yang pertama adalah al-famu, yang kedua adalah al-faraj. Yang pertama lisan, yang kedua adalah kemaluan. Sangat pantas Nabi SAW mengatakan seperti itu. Sangat pantas Nabi SAW memvonis lisan, mulut sebagai sebab terbesar manusia masuk ke dalam neraka. Karena dosa apapun itu bisa tercipta dengan lisan. Dosa kekufuran pun bisa tercipta dengan lisan. Lihatlah orang-orang Nasrani yang membuat mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lisan-lisan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Lisan-lisan mereka ini, bahkan ucapan mereka itu lebih dahsyat,
lebih dahsyat daripada mereka membunuh, daripada mereka berzina, daripada mereka berjudi, daripada mereka minum khamr dan dosa-dosa yang lainnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan di akhir-akhir surah Maryam, takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit akan pecah, kemudian bumi terbelah, gunung akan luluh lantah. Kenapa? Gara-gara mereka mengucapkan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Lisan ini ayyuhal ikhwah. Dosa ghibah itu lisan. Dosa namimah itu lisan. Dosa fitnah itu lisan. Kemudian dosa-dosa yang lainnya, hampir bagian besar dari dosa itu, sebagian besar dosa itu ada pada lisan. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya itu lurus. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati kita ini tidak akan lurus sampai lisan kita lurus. Sampai lisan ini mengucapkan hal-hal yang hanya mengundang keridhaan Allah, barulah hati ini akan lurus. Setelah hati ini lurus, maka keimanan akan lurus. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW katakan, "Idza asbaha tukaffirul a'dha'u kulluha al-lisan," atau kama qala sallam. Setiap hari semua anggota tubuh ini memperingatkan lisan. Semua anggota tubuh, baik mata, telinga, rambut dan yang lainnya, memperingatkan lisan. Mereka mengatakan, nahnu bika, kami ini bergantung pada dirimu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus maka kami pun akan lurus. Fa in i'wajajta i'wajajna, akan tetapi kalau engkau bengkok maka kami pun akan bengkok. Lisan ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, anggota tubuh yang tidak bertulang, oleh karena itu sering sekali bergerak. Sering sekali bergerak. Dan sering saya katakan pergerakannya itu sering sekali mengundang datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayyuhal ikhwah, saking bahayanya lisan ini, ya, orang yang soleh pun, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehannya, amal solehnya bisa dihapuskan oleh Allah gara-gara lisannya. Mari kita renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis yang sangat mengerikan. Nabi SAW bersabda, "Kana rajulani min bani Israel mutawakhiyaini." Dahulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel, mereka berdua bersaudara. Ahaduhuma yudhnib wal akharu mujtahidun fil ibadah. Salah satu di antara mereka ini sering sekali melakukan dosa, sedangkan yang satunya kebalikannya, rajin sekali beribadah, orangnya taat, soleh sekali. Fakana al-mujtahidu la yazalu yara al-mudhniba 'ala adh-dhanbi fayaqulu aqsir. Dan yang rajin beribadah ini setiap kali dia melihat saudaranya yang suka melakukan dosa ini, ketika dia melihat saudaranya itu melakukan dosa, langsung dia nasihati, berhentilah wahai saudaraku, berhentilah. Sampai pada suatu hari dia dapati saudaranya ini kembali melakukan dosa, maka dia katakan, aksir, wahai saudaraku, tolong berhentilah. Sampai kapan engkau akan melakukan dosa? Maka saudaranya ini pun marah, ya. Saudaranya yang dinasihati ini marah. Khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba. Biarkan urusan saya dengan Tuhan saya, kata saudaranya ini. Apakah engkau diutus oleh Allah untuk menjadi pengawasku? Kenapa engkau rewel sekali, kata saudaranya ini. Mendengar ucapan saudaranya tersebut, ya, spontanitas saudaranya yang rajin beribadah ini mengatakan, wallahi la yaghfiruka Allah, demi Allah, Allah tidak akan pernah memaafkanmu. Di dalam lafaz yang lain, wallahi la yudkhilaka Allahul jannah, demi Allah, Allah tidak akan pernah masukkanmu ke dalam surga. Faqabada arwahahuma, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut roh mereka berdua. Allah matikan mereka berdua. Fajtama'a inda rabbil alamin, kemudian Allah panggil mereka berdua.
Allah panggil mereka berdua, kemudian yang pertama kali diinterogasi adalah yang rajin beribadah ini. Allah katakan kepada dia, akunta aliman bi, akunta qadiran, akunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah engkau mengetahui takdirku, kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah engkau memiliki kekuasaan terhadap kekuasaanku? Maksudnya, apakah engkau berhak untuk memutuskan dia tidak aku ampuni atau dia tidak aku masukkan ke dalam surga? Man dzalladzi yata'ala alayya, siapakah yang berani bersifat sombong atau bertingkah berperilaku sombong terhadap takdirku, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada yang berdosa tersebut, idhab wadkhulil jannah birahmati, wahai engkau pergilah dan masuklah surga berdasarkan rahmatku. Kemudian kepada yang rajin beribadah ini Allah perintahkan malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, laqad takallama kalimatan awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Sesungguhnya dia telah mengucapkan sebuah kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Satu kalimat saja. Sesungguhnya dia telah melafazkan satu kalimat yang telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Bukan hanya dunianya, akhiratnya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, sekali lagi perhatikan lisan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara kebaikan yang bisa masukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka, maka Nabi jelaskan kepada dia perkara-perkara tersebut, di antaranya rukun Islam, kemudian salat, sedekah dan yang lainnya. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua kebaikan tersebut? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya. Nabi pegang lidah beliau sambil mengatakan, kuffa alaika hadza, tahanlah olehmu lisanmu, jaga lisanmu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kaget, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa oleh Allah gara-gara ucapan kita? Bukankah kita disiksa oleh Allah hanya gara-gara perbuatan kita, bukan ucapan kita? Kata Nabi SAW, thaqilatka ummuk fahal yakubbun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'adz. Dan ini bukan artinya Nabi SAW ucapan-ucapan, kalau antum menemukannya di dalam hadis Nabi ada kata-kata celaka engkau, celaka engkau. Ini bukan bermaksud Nabi SAW mendoakan orang tersebut, tidak, ya. Ini disebut di dalam bahasa Arab sebagai jumlah i'tiradiyah, hanya spontanitas saja, ya. Kata Nabi SAW, celaka engkau wahai Mu'adz, tidakkah engkau tahu bahwasanya manusia tidaklah mereka terjerembab di mana wajah mereka jadi bawah di dalam neraka tersebut kecuali karena hasil-hasil lisan mereka. Dan betul, betapa sering kita mengucapkan kalimat yang kita tidak sadari, bahkan ketika kita bercanda. Ketika kita bercanda, candaan tersebut membawa kita ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhikal qaum. Neraka wail, kecelakaan bagi orang yang bercerita kemudian dia berdusta di dalam ceritanya supaya orang tertawa. Betapa sering kita melakukan ini, ayyuhal ikhwah. Kita ingin membuat teman kita itu tertawa bahagia, kemudian kita mengarang-arang cerita yang tidak pernah kita lakukan. Kata Nabi SAW, wailun lahu 3 kali. Wail baginya. Dan wail ini para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan maknanya kecelakaan, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah neraka, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah sebuah lembah di dalam neraka Jahannam yang apabila gunung Uhud dimasukkan maka gunung Uhud akan meleleh. Ini lisan, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi lisan. Gunakanlah nikmat lisan ini untuk berzikir kepada Allah sebagaimana yang diminta oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa, sampai seluruh tubuhnya ini dihinggapi oleh ulat, tidak ada lagi yang bisa diambil dari tubuhnya ini, ya. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari desa, kemudian dia tinggal di tempat pembuangan sampah.
Yang diminta Nabi Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Ya Allah, tolong jangan engkau rusak lisanku, karena dengan lisanku ini aku menyebut namamu. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan engkau biarkan ulat-ulat ini memakan hatiku, karena dengan hatiku aku mengingatmu. Lisan, ya. Taib. Berikutnya ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, pintu kemaksiatan yang keempat adalah al-khatwat, yaitu langkah-langkah kaki kita. Sebenarnya maksud daripada langkah-langkah kaki kita di sini, langkah-langkah kaki maksudnya di sini adalah aksi, ya. Kalau yang pertama tadi pandangan, kemudian diiringi pandangan ini akan melahirkan khayalan, ya. Kemudian dari khayalan ini juga akan terlahir ucapan. Sering sekali orang mengucapkan kalimat-kalimat yang awalnya karena pandangan, kemudian khayalan, kemudian keluar ucapan seperti cerita yang saya sebutkan tadi, kisah yang saya sebutkan tadi. Adapun yang terakhir ini adalah aksi daripada yang ketiga tadi, ya. Apakah dibenarkan ataukah tidak? Apakah dia akan mewujudkan khayalannya atau apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia khayalkan, apa yang dia ucapkan, apakah dia akan wujudkan di dalam bentuk perbuatannya ataukah tidak? Inilah pintu kemaksiatan yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, syaitan sangat pintar menyesatkan kita, maka mintalah selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ada godaan di dalam hati kita. Baik godaan tersebut menyuruh kita untuk memandang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau godaan tersebut menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau godaan tersebut menyuruh kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau godaan tersebut menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka segeralah membaca isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, kemudian diiringi dengan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya, ya, ada di dalam hatiku dorongan yang menyuruh aku untuk mengucapkan sebuah kalimat di mana seandainya saya dilemparkan dari langit yang ketujuh sampai ke bumi, itu akan lebih baik bagi saya daripada mengucapkan kalimat itu. Ini adalah bisikan syaitan, ya. Bisikan syaitan. Maka apa kata Nabi SAW? Dzaka sarikhul iman, itu menunjukkan bahwasanya engkau masih memiliki iman yang kuat. Apabila engkau mendapatkan kejadian yang seperti itu, kata Nabi SAW, segera berta'awudz, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati antum tolong dibukakan pintu maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, tafadhal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Bagaimana seseorang ketika dia berhubungan dengan istrinya, kemudian yang dia khayalkan, misalnya si suami dia menghayalkan perempuan lain, atau si istri dia menghayalkan laki-laki lain, ini diharamkan, ya. Ini diharamkan, dan ini sebagaimana yang kita katakan tadi termasuk perbuatan dihitung zina, akan tetapi tentunya dia tidak sampai mencapai dosa zina yang sebenarnya, ya. Karena Nabi SAW, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu, ya, yang membenarkan dari khayalan tersebut adalah kemaluan. Apakah akan diwujudkan oleh kemaluannya ataukah akan didustakan, artinya tidak jadi dia lakukan, ya. Akan tetapi tetap dia akan mendapatkan dosa gara-gara khayalannya tersebut, ya. Dan ini salah satu dari dampak negatif tidak menundukkan pandangan, ya. Betul ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan bahwasanya di negeri-negeri yang tidak diterapkan syariat Islam,
atau di negeri-negeri di mana para wanitanya itu bertabarruj, para wanitanya itu mereka berpakaian layaknya telanjang, maka pada kondisi seperti ini, ya, hadza mimma ta'ummu bihil balwa, bisa dihukumi sebagai suatu hal yang susah untuk dihindarkan. Maka tidak bisa kita mengatakan tundukkan pandangan dalam artian yang sebenarnya, ya, ketika berjalan nunduk seperti ini, tidak bisa, ya. Tapi maksudnya adalah, ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya mata ini dia tertuju secara tidak sengaja kepada sesuatu hal yang dilarang, maka segera palingkan. Inilah maksud daripada menundukkan pandangan pada kondisi seperti ini, ya. Pada kondisi seperti ini. Karena tidak bisa kita mau pergi ke mall, ya, subhanallah, ya, di mall itu lebih mahal paha ayam, ya, daripada paha wanita. Subhanallah. Tidak bisa kalau kita katakan antum harus tundukkan pandangan dengan makna sebenarnya. Kemudian orang tersebut tidak angkat kepala, jalan terus sambil menundukkan, bisa jadi dia akan nabrak, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan hadza mimma ta'ummu bihil balwa, ya. Sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, maksudnya adalah tidak bisa dihindarkan dengan menundukkan mata dengan sebenarnya, ya, menundukkan kepala dengan sebenarnya, ya. Tetapi dihindarkan dengan cara kalau seandainya mata ini tertuju secara tidak sengaja, maka segera palingkan. Begitulah cara kita menghindarinya, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Apa hukum melihat ustadz atau syekh di TV buat wanita? Apakah wanita harus menundukkan pandangan saat nonton TV yang berisi ceramah? Karena menurut Syekh Shalih Al Fauzan ini adalah musibah, ya. Kalau antum sudah tahu fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan, kenapa antum nanya ana, ya? Ini Syekh Shalih Al Fauzan sudah mengatakan musibah, ya. Antum tidak perlu dengan jawaban ana, karena ini jawaban beliau, ini ulama kita. Antum ambil saja, ya. Tentunya para wanita ketika mereka melihat para ustadz yang ada di televisi, ya, kita tetap ingatkan, wasiatkan kepada mereka supaya ketika mereka memandang, seandainya mereka ingin melihat, misalnya lihat wajah ustadznya, ingin melihat wajah ustadznya, maka jangan sampai ada timbul di dalam hati mereka itu keinginan atau syahwat dan yang lainnya. Akan tetapi tentunya lebih selamat kalau mereka tidak melihat, cukup dengarkan suaranya saja, ya. Cukup dengarkan suaranya saja. Wallahu taala ala wa alam. Ini sudah antum tahu ini fatwa Syekh Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan musibah. Adakah doa khusus yang diajarkan Rasulullah untuk bisa menjaga pandangan? Wallahu taala a'lam, ya. Karena mungkin kekurangan ilmu saya belum menemukan hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW yang berupa doa untuk menundukkan pandangan. Wallahu taala a'lam. Cuman antum minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketakwaan jiwa kita, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah rasa takut kepada jiwaku. Dengan rasa takut ini otomatis mata kita akan terjaga, ya. Adapun doa khusus tidak ada. Wallahu taala alam. Ini sejauh ilmu saya belum menemukan doa khusus untuk menundukkan pandangan. Jika sudah terlanjur berzina, apa yang harus dilakukan? Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zina itu adalah dain, hutang. Sebagaimana yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada sebagian para ulama, mereka mengatakan az-zina dainun. Zina itu adalah hutang. Seandainya saat ini kita berzina dengan putri seseorang atau anak wanita seseorang, ya, dikhawatirkan suatu saat nanti akan ada orang yang melakukan hal yang sama kepada anak kita, karena ini hutang, ya. Di dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini sanadnya didhaifkan oleh para ulama, tetapi sebagian para ulama menisbatkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat maka seperti itu engkau akan diperlakukan. Kalau bahasa kita mungkin hukum karma, ya. Tapi kalau bahasa para salaf, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat maka seperti itu engkau akan diperlakukan, ya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, ya. Hindarilah dosa ini, dosa zina. Dan kalau seandainya sudah terlanjur terjadi, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya.
Dan taubat nasuha antum sudah paham apa yang dimaksud dengan taubat nasuha. Taubat yang lengkap padanya syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat itu berapa? Kalau berkaitan dengan hak Allah berapa? 3. Taib. Syarat taubat yang berkaitan dengan hak Allah itu 5. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, ikhlaskan niat. Antum berhenti meninggalkan perbuatan zina yang pernah terjadi tersebut semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena malu dengan omongan orang, omongan tetangga, tidak, tetapi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu adalah ibadah. Taubat adalah ibadah. Bahkan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laula annakum tudhnibun la dhahaba Allahu bikum thumma la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirullah fayaghfiru lahum. Seandainya kalian tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, maka Allah akan membinasakan kalian wahai manusia. Kemudian Allah akan menciptakan manusia yang lain yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar memohon ampunan Allah, lantas Allah akan ampuni mereka. Allah suka melihat hambanya yang bertaubat. Ini yang pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, antum cabut diri dari dosa yang pernah kita lakukan itu. Cabut diri. Kemudian yang ketiga, menyesal. Menyesal. Jangan sampai berbangga. Dan ini merupakan musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin, berbangga atas dosa yang pernah dia lakukan. Misalnya tadi malam, dosanya itu sudah ditutup oleh Allah. Dia minum khamar sendirian, pagi harinya dia cerita, tadi malam saya habis 10 botol. Cerita bangga 10 botol. Main judi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal dia. Besok-besoknya cerita, tadi malam saya menang banyak. Atau berzina, dan seterusnya, bangga. Ini tidak boleh. Orang yang sudah, kalau dia sudah berbangga dengan dosa yang dia lakukan, maka peluang dia akan diampuni oleh Allah itu kecil sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu memiliki peluang besar untuk dimaafkan dosa-dosanya, kecuali orang yang terang-terangan. Dan di antara bentuk terang-terangan, kata Nabi di dalam lanjutan hadis tersebut, adalah seseorang dia melakukan dosa tidak ada mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya dia cerita, dia bangga. Jadi ini syarat taubat berikutnya yang ketiga, yaitu menyesal atas dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, yaitu berazam yang kuat, bertekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Setelah antum tinggalkan zina itu, sudah berazam yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah bertaubat pada waktu di mana taubat masih diterima. Bertaubat pada waktu di mana taubat masih diterima. Yang pertama adalah sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka taubat tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kemudian yang kedua untuk seluruh manusia, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi ini cara antum adalah kalau sudah terlanjur melakukannya, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, pertanyaannya sedikit berat ini ya. Ada sebagian ustaz mentahzir ustaz yang lain, ada ikhwan yang mentahzir ustaznya. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi kami sebagai penuntut ilmu. Mohon nasihatnya ya. Taib. Ingatlah, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang keluar dari lisan itu ada yang akan mencatatnya. Setiap yang keluar dari lisan itu akan ada yang mencatatnya. Ketika antum menjatuhkan seseorang, itu antum akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula ketika antum mengangkat seseorang, itu juga antum akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah ilmu namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh, jarh itu namanya mentahzir. Kemudian yang kedua wa ta'dil, memberikan rekomendasi, memuji seseorang. Ini ada kaidah-kaidahnya, dibahas panjang lebar oleh para ulama. Tidak sembarangan. Ya. Tidak sembarangan, ya. Oleh karena itu, kalau misalnya terjadi seperti ini, maka kita sebagai para penuntut ilmu, ya, maka kita lakukan tugas kita, profesi kita sebagai penuntut ilmu. Jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan. Biarkanlah mereka yang saling mentahzir, tetapi kita jangan ikut-ikutan, karena profesi kita adalah menjadi para penuntut ilmu. Kemudian ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, yang menyakitkan adalah ketika kalimat-kalimat tahzir itu sudah tidak sopan lagi, ya. Artinya dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Para ulama mengatakan ketika menjelaskan biografinya Imam Bukhari, Imam Bukhari kalau beliau ingin menyebutkan tentang seorang perawi, kalau beliau ingin menjarahnya, artinya mentahzirnya supaya orang tidak mengambil hadis darinya, Imam Bukhari tidak pernah sampai mengucapkan kalimat kadzab, pendusta, tidak pernah. Beliau menjaga kalimat, meskipun beliau ingin menjatuhkan orang ini, tapi kalimatnya sopan. Tapi ini subhanallah yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Pertama saling mentahdir, kemudian yang kedua menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Dan ini tentunya adalah musibah bagi kita, dan khusus bagi antum sekali lagi, bagi kita semua, ya. Bagi kita semua, kita ini adalah para penuntut ilmu. Maka sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada lagi, ya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ayyuhal ikhwah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya maka tolong dibukakan pintu maaf. Apa yang benar maka itu datang dari Allah, apa yang salah maka datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.